Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini Jumat 10 Maret 2023, hari biasa pekan kedua Prapaskah. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 21 ayat 33 sampai 43, dilanjutkan ayat 45 sampai 46. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka, apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu pencuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, saat saya membaca dan merenungkan kutipan sabda Tuhan hari ini, saya lebih tertarik untuk merenungkan dan mendalami sikap dari pemilik kebun anggur. Sikap pemilik kebun anggur tadi dikatakan demikian. Dari sejak awal, kebun itu sudah dipersiapkannya dengan baik, di mana ia membuka lahan kebun anggur, mencangkul dan membuang batu-batunya. Lahan yang subur dan siap tanam itu ditanami dengan pokok anggur yang unggulan yang terbaik. Lalu mendirikan menara jaga, menggali lubang untuk memeras anggur, menanam pagar sekeliling supaya aman dari bahaya pencurian dan binatang liar yang bisa merusak pohon anggur. Kebun anggur sudah siap semuanya, pasti menghasilkan panen yang berlimpah. Sesudah semuanya siap, tuan pemilik kebun anggur menyewakan begitu saja kepada para penggarap. Tuan pemilik anggur itu terlalu mudah percaya kepada para pekerja, penggarap-penggarap di kebun anggurnya.
Penggarap kebun anggur sangat dipermudah dengan segala sarana prasarana yang sudah diupayakan dan dipersiapkan oleh pemilik kebun anggur sebelumnya. Tuan kebun anggur menyediakan sarana lengkap untuk para penggarap kebun anggurnya dan menyerahkan begitu saja tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga kebun anggur kepada para penggarap itu. Saudari-saudaraku, betapa sang pemilik kebun anggur itu begitu murah hati. Seharusnya ia mengupayakan dan mengerjakan lahan adalah penyewa dan penggarap itu. Tapi senyatanya justru tuan pemilik kebun anggur itu yang susah-susah menyiapkannya, supaya penggarap menikmati enaknya dan mudahnya saja. Sikap pemilik kebun anggur adalah sikap yang dimiliki Allah Bapa di surga. Ia sudah susah payah memperjuangkan keselamatan kita, dan cara satu-satunya yang ia ambil adalah mengutus putra tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita selamat dan terbebas dari beban hutang dosa. Intinya, Tuhan Allah sudah menyediakan segalanya yang mendukung dan memungkinkan kita untuk bisa berbuah dan berkembang dengan baik. Saudari-saudaraku, sebenarnya apa yang menjadi harapan Tuhan yang sedemikian murah hati kepada kita yang percaya kepadanya, di mana sekarang kita masih hidup di dunia ini? Seperti dituliskan dalam Filipi 4 ayat 8-9. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertaimu. Saudari-saudaraku, Tuhan mengharapkan agar kita bisa menghasilkan buah dalam kebaikan, cinta kasih, damai sejahtera, dan hidup dalam kebenaran sabdanya. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tiada batas untuk kami umat-Mu. Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami, walaupun harus mengalami sengsara dan wafat. Engkau rela mengalaminya, supaya kami selamat dan bahagia. Semoga kami hari ini bisa selalu hidup penuh syukur dan bergembira, sebab Engkaulah yang selalu menopang perjalanan hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami, yang hidup dan beraja bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.